Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dedi Antoni Rahman. Hari ini kita akan melanjutkan perawatan tanaman cabai rawit kita yang ada di dataran rendah dengan kondisi lahannya yang berpasir. Untuk saat ini usia tanaman ada di 20 HST atau 20 hari setelah tanam. Sekarang sudah waktunya kita melakukan pemupukan menggunakan NPK sesuai dengan acuan kita dalam perawatan cabai rawit ini, yaitu menggunakan metodenya Mas Udin walaupun tidak secara utuh. Untuk perawatan yang sudah saya lakukan di cabai rawit ini, seluruhnya sudah saya publikasikan videonya, sudah saya upload videonya dan saya buatkan playlistnya di budidaya cabai rawit dataran rendah dan berpasir. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan perawatan yang sudah saya lakukan, bisa lihat di playlist tersebut. Seluruhnya sudah saya upload di sana. Untuk perawatan yang telah saya lakukan itu dimulai dari usia 3 HST, yaitu pengocoran, asam humat, dan trichoderma. Ya, harusnya itu dilakukan sebelum pindah tanam, namun karena saya beli bahannya secara online, jadi datangnya sedikit terlambat sehingga saya aplikasikan setelah pindah tanam. Ini kondisi tanaman cabai rawit kita teman-teman di usia 20 HST ini. Ini sepertinya mau keriting nih. Ini apa perlakuannya teman-teman? Boleh bantu kritik dan sarannya saya di kolom komentar. Karena saya ini sangat pemula nih. Di dunia pertanian ini saya sangat pemula. Jadinya saya buat video ini untuk dokumentasi perawatan telah saya lakukan. Nanti bagaimana perkembangannya untuk pembelajaran. Jadi teman-teman boleh banget yang mau komentar, sangat boleh. Karena ini bukan video tutorial, ini hanya video dokumentasi. Perawatan saya lakukan mulai dari 3 HST, pengocoran trichoderma dan asam humat. Lanjutkan di usia 5 HST menggunakan asam amino dan juga fosfat tinggi. Saya melakukan penyepraian di usia 7 HST menggunakan insektisida abamectin dan fungisida mancozeb. Karena memang dari bibit ini, selain bibitnya sudah tua, ini bibitnya sudah terkena bercak daun. Jadi di awal-awal saya spray menggunakan fungisida mancozeb. Ini sudah mulai keriting ini. Dan perawatan selanjutnya di usia 10 HST pengocoran menggunakan fosfat tinggi dan asam amino sama dengan 5 HST. Perawatan selanjutnya di usia 14 HST itu penyepraian menggunakan insektisida bahan aktif imidacloprid dan fungisida masih menggunakan mancozeb ditambah dengan Kaver WP dan juga asam amino. Perawatan selanjutnya di usia 15 HST pengocoran fosfat tinggi dan asam amino. Dan sekarang kita akan memberikan NPK di usia 20 HST. Ini sudah banyak nih teman-teman yang mau keriting nih. Boleh bantu nih teman-teman. Solusinya di kolom komentar. Ditunggu bagaimana solusinya. Untuk penyepraian yang telah saya lakukan itu dimulai dari 7 HST menggunakan abamectin, merek dagangnya itu Stadium. Sedang untuk imidacloprid di usia 14 HST saya menggunakan merek dagang Winder. Tidak apa-apa, tapi sudah banyak yang mau keriting sepertinya pucuknya teman-teman.
Untuk bedengan ini yang 2 baris seperti ini, lebar bedengannya kurang lebih 90 cm dan jarak tanamnya itu ada 60 kali 70 cm. Tinggi bedengan kurang lebih 50 cm dan jarak antar bedengan itu di 80 cm. Sedangkan untuk yang 1 baris seperti itu, nah, itu lebar bedengannya kurang lebih 60 cm, tinggi 50. Sedangkan jarak tanamnya itu ada di 50 cm. Itu dia untuk bedengan. Pupuk dasar kita tanpa pupuk dasar ya teman-teman. Kita tidak menggunakan pupuk dasar. Ini tanaman kedua saya setelah yang awalnya itu juga keriting teman-teman, kurang maksimal. Itu di sampingnya. Nah, jadi nanti teman-teman boleh di kolom komentar. Baik teman-teman, kita aduk dulu untuk pengocoran hari ini. Ya, kita masih melakukan pengocoran di lubang tanam. Kita belum membuat lubang pupuk susulan karena kita juga lagi ada kesibukan lainnya teman-teman. Jadi belum sempat membuat lubang pupuk susulan. Mungkin segera kita lakukan karena sebentar lagi sudah waktunya melakukan pemupukan susulan. Sudah lumayan segar nih teman-teman. Yang tumbuh subur itu sudah lumayan segar nih, 20 HST. Bibitnya sudah tua kemarin itu di usia 60 HSS lebih. 60 hari setelah semai lebih, atau lebih tepatnya lebih dari 2 bulan baru kita pindah tanamkan. 2 bulan 5 hari kemarin usia bibitnya baru kita pindah tanamkan. Karena ada kesibukan jadi terbengkalai olah lahannya. Walaupun olah lahan ini ala kadarnya juga ya teman-teman, tidak seutuhnya. Sangat susah di sini, akar pohon sawitnya banyak banget nih, sampai sekarang udah di udah digembur nih, masih banyak nih akar pohon sawitnya nih karena habis hujan kan. Nah, tidak ada tanahnya, pasir semua nih di pinggir pohon sawit. Ini pohon sawit. Oke teman-teman, kita aduk dulu bahan yang akan kita gunakan hari ini. Nah, ini dia nih teman-teman, NPK yang digunakan untuk pengocoran kali ini. NPK Ponska. Kalau metode Mas Udin kan menggunakan KNO3 merah dengan NPK 1616. Cuman karena kita mentok di biaya, jadi saya menggunakan NPK Ponska subsidi. Jadi ada yang dapat bantuan Ponska subsidi, kelompok tani yang dapat bantuan itu saya minta sedikit. Ini sudah saya larutkan kemarin sore. Saya larutkan biar cepat larutnya. Karena kan agak keras juga nih NPK Ponska ini. Untuk dosisnya ini kira-kira untuk 4 tangki kocor, karena saya biasanya menghabiskan 4 tangki kocor untuk pengocoran cabai rawit ini, sekaligus untuk penyiraman ya. Karena di sini musim panas. Jadi untuk Ponskanya saya buat kurang lebih ini 4 gelas minuman yang kecil itu, 4 gelas ukuran seperti ale-ale. Jadi 4 gelas itu Ponskanya saya larutkan ke dalam 8 cup gelas ini, cup pop es seperti ini. 8 cup ini airnya dengan Ponskanya. Jadi nanti saya ambil ini 2 gelas ini untuk saya larutkan ke dalam jerigen kocor, tangki kocor saya yang 20 liter seperti itu. Nah gitu. Ini masih belum larut seluruhnya nih teman-teman, agak keras nih larutnya nih, Ponskanya masih ada nih. Jadi kurang lebih 2 gelas ini saya
ambil. Saya nanti larutkan ke dalam tangki kocor tersebut. Akan saya kocorkan ke setiap lubang tanamnya, kurang lebih di 100 sampai 200 mili per lubang tanam. Nah, itu saya teman-teman, saya lakukan pengocorannya dulu.